Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Tragedi di Puncak Kambengan. Cerita ini ditulis oleh Indra Gunawan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tragedi di Puncak Kambengan. Obrolan terus berlanjut hingga tanpa sadar hari semakin larut dan rasa kantuk pun datang menyerang. Ajeng dan Arum pun lalu pamit untuk tidur duluan, sementara Gali dan Prapto masih melanjutkan pesta singkong bakar mereka. Kau beruntung kali hidup dikelilingi dua bidadari surga yang cantik-cantik dan soleha seperti mereka. Apa maksudmu berkata seperti itu? Mereka adik-adikku, Prap. Justru itu kau beruntung dikaruniai adik-adik seperti Ajeng dan Arum itu, juga Anjar. Sementara aku, saudara pun aku tak punya. Satu-satunya yang kumiliki sekarang hanyalah emakku yang sudah tua dan sakit-sakitan. Semenjak kejadian malam itu dan ayahku ikut kena garuk. Jangan berkecil hati, Prap. Harusnya kau bersyukur masih memiliki seorang ibu. Sedangkan aku, kau tahu sendiri apa yang sudah menimpa kedua orang tua aku. Ya, hidup memang kadang tidak adil yo Gali. Orang tuamu yang sebenarnya aku tahu bahwa mereka adalah orang baik, justru mengalami kejadian yang seperti itu. Sedangkan aku meski sudah berusaha mati-matian, tapi aku seperti orang yang tidak punya masa depan. Ayolah Prap, sudah aku bilang kalau jangan berkecil hati. Aku yakin asal kamu tetap mau berusaha, insya Allah Tuhan nanti akan memberi jalan. Dan daripada kau hidup kesepian hanya dengan ibumu, kenapa kau tidak berusaha untuk mencari pendamping hidup? Siapa juga yang mau sama orang jelek dan miskin seperti aku, Galih? Kecuali apa? Kecuali kau mengizinkanku untuk melamar adikmu. Ngawur kamu, bercanda Galih. Aku cukup sadar diri kok akan siapa diriku. Aku bukan begitu, Prap, tapi Ajeng itu masih kecil. Usianya saja baru 15 tahun dan dia satu-satunya keluarga yang kumiliki sekarang. Kadang aku berpikir betapa kesepiannya aku nanti kalau satu saat Ajeng dipersunting orang dan pergi mengikuti suaminya. Nah, kau takut kesepian juga rupanya. Kenapa kau tidak mencari pendamping hidup saja? Hidupmu lebih mapan dari aku dan wajahmu juga lumayan tampan. Aku yakin di kota sana pun sudah banyak gadis-gadis yang tergila-gila padamu. Kau pikir semudah itu untuk mencari jodoh? Gak cukup hanya bermodal hidup mapan dan wajah tampan saja, Prap. Apalagi di desa ini melihat penilaian warga terhadap kedua orang tuaku, aku yakin tidak akan ada satupun warga desa ini yang mau mengizinkan putri mereka untuk kupersunting. Gak semua warga bersikap seperti itu, Galih. Ada juga kok warga yang masih peduli padamu. Bahkan baru 2 hari kamu di sini, kulihat sudah ada gadis yang diam-diam menaruh perhatian padamu. Siapa? Kau lupa dengan apa yang dilakukan Anjar kemarin? Gila, baru 2 hari kau di sini, tapi kau sudah mampu menundukkan singa betina semacam Anjar. Semprul, Anjar kan juga adikku, Prap, moso iya. Apa salahnya, cuma adik sepupu ini dan sebenarnya dia baik loh. Santai pula. Andai saja tidak ada bekas luka di pipi kirinya itu. Udahlah, andai pun aku berniat untuk. Ucapan Gali tertahan saat tiba-tiba terdengar teriakan ketakutan dari arah dalam rumah.
Jelas itu suara Ajeng. Sontak kedua pemuda itu pun melompat bangkit dan berlari masuk ke dalam rumah. Ajeng, astaga! Ucapan Gali tertahan saat tiba-tiba terdengar teriakan ketakutan dari arah dalam rumah. Jelas itu suara Ajeng. Sontak kedua pemuda itu pun melompat bangkit dan berlari masuk ke dalam rumah. Gali mendorong keras pintu kamar yang ternyata tak terkunci itu hingga menghempas ke dinding. Dan pemandangannya nampak di dalam kamar itu sukses membuat Gali terkesiap untuk sesaat. Ajeng sang adik berdiri menyandar pada dinding kamar dengan wajah yang pucat pasi dan kedua mata menatap nanar ke satu titik. Jendela terbuka yang ada di sisi lain dinding kamar, sementara Arum tampak duduk meringkuk memeluk lutut di sudut kamar sambil menyembunyikan wajah di antara kedua lutut. Ajeng, ada apa? Tanya Gali panik. Segera dihampirinya sang adik yang bahkan nampak tak memperdulikan kehadirannya. Prapto segera beranjak ke jendela terbuka yang terus-terusan ditatap oleh Ajeng dengan mata tak berkedip. Jeng, ada apa ini? Itu... Pelan, sangat pelan Ajeng bergumam sambil mengangkat sebelah tangannya menunjuk ke arah jendela terbuka di mana kini nampak Prapto tengah melongok-longok keluar. Mata gadis itu juga masih tetap menatap nanar ke arah jendela tanpa sedikit pun menoleh ke arah Gali. Syok sekaligus pandangan Gali sudah bisa menduga apa yang sedang dialami oleh sang adik. Maka pelan-pelan pemuda itu segera menepuk-nepuk pelan pipi Ajeng sambil berbisik lirih. Jeng, sadar Jeng, ini aku kakakmu. Sudah, jangan takut. Aku akan melindungimu. Mas Gali. Bagi tersadar dari mimpi buruk, Ajeng menggerakkan kepalanya pelan menatap ke arah sang kakak. Lalu dengan tiba-tiba menghambur ke dalam pelukan sang kakak dan membenamkan wajahnya di dada bidang Gali. Isaknya mulai terdengar lirih. Mas, aku takut mas. Aku takut tadi. Tadi ada orang yang mengintip dari jendela itu dan saat jendelanya dibuka sama Arum. Aku takut mas. Benar-benar takut. Kita kembali saja ke rumah Bude di sini. Brengsek. Prapto yang masih melongok keluar jendela mendengus kesal, sementara Gali masih terus berusaha menenangkan sang adik dengan memeluk dan mengelus-elus rambutnya. Siapa yang sudah berani kurang ajar ngintip anak gadis tidur di kamarnya? Ketenangkan dulu adik-adikmu Gali, biar ku lihat keluar. Prapto segera melompati jendela terbuka yang memang tidak berteralis itu, lalu menghilang di antara kegelapan kebun samping rumah. Sementara Gali masih terus mencoba menenangkan sang adik. Sudah, tenang Jeng. Sudah aman. Sekarang aku ada di sini, jadi tidak perlu takut lagi. Aku takut mas, tadi ada orang yang... Itu bukan orang, Mbak. Bukan orang? Ya, aku yakin itu bukan orang, mas. Aku bisa melihatnya dengan jelas karena saat aku mendengar suara langkah kaki di luar dan membuka jendela, wajah itu tepat berada di depan wajah aku. Wajah itu wajah yang sangat menyeramkan, hitam kelam dan sangat kurus, sehingga nampak tulang-tulangnya yang bertonjolan. Rambutnya gimbal acak-acakan, dan saat meringis kelihatan gigi-giginya yang menghitam. Napasnya sangat busuk seperti orang yang habis makan bangkai. Aku yakin mas itu tadi bukan orang tapi setan. Yo, setan. Dan aku makin yakin kalau rumah ini ternyata benar-benar angker seperti kata orang. Kamu ngomong apa sih, Rum? Beneran mas, aku bisa lihat dengan jelas kalau... Tidak ada setan kok bisa dilihat dengan jelas. Tapi mas, udah kalian istirahat aja. Tidur biar aku jagain kalian di sini sambil menunggu Prapto. Orang tadi kalian tidak perlu takut. Aku pernah bertemu dengan orang yang ciri-cirinya kau sebutkan tadi. Kata Prapto itu hanya orang gila yang suka keluyuran di pasar sana. Orang gila mas? Itu lebih menakutkan daripada hantu atau setan gentayangan mas. Aku takut, pokoknya besok kita pulang aja ke... Iya kita bahas besok lagi ya. Tukas Gali yang menyadari bahwa ia telah salah bicara. Ajeng, gadis soleha yang rajin beribadah, tentu saja lebih takut sama orang gila daripada dengan hantu ataupun setan gentayangan.
sekarang kalian istirahat aja. Sudah malam, biar aku temani kalian di sini. Ucapan Galih yang tegas itu tidak mungkin lagi untuk dibantah mereka. Maka tidak ada pilihan lagi bagi kedua gadis itu selain mengikuti apa yang diperintahkan oleh Galih. Naik kembali ke atas dipan dan meringkuk di balik selimut tebal. Sementara Galih segera menutup jendela yang masih terbuka itu. Lalu menarik kursi dan duduk di sudut kamar sambil memikirkan peristiwa yang baru saja terjadi. Si pengintip yang ciri-cirinya disebutkan oleh Arum tadi sama persis dengan sosok yang kemarin ia temui di puncak gunung. Si Jerangkong Gondrong. Mungkinkah sosok yang kata Prapto adalah orang gila itu membuntutinya sampai ke sini? Tapi untuk apa dan bagaimana dia bisa sampai di rumahnya? Atau jangan-jangan kemarin yang mengantarnya pulang saat ia pingsan itu adalah si Jerangkong Gondrong? Kalau iya, daripada menduga-duga, lebih baik aku menunggu Prapto kembali saja. Siapa tahu anak itu berhasil mengejar sosok si pengintip itu dan menangkapnya. Lama menunggu membuat Galih tanpa sadar tertidur di atas kursi yang didudukinya, tanpa menyadari bahwa di luar sana Prapto tengah menghadapi situasi yang sangat menegangkan, yang bisa saja mengancam keselamatannya. Asam, kalau bukan karena Ajeng, malah sebetulnya aku bersusah payah seperti ini. Gerutu Prapto dalam hati sambil mengendap-endap mendekati rumput semak di kebun tetangga sebelah rumah Galih. Ya, sekilas tadi saat Prapto melongok keluar dari jendela kamar Ajeng, ia sempat melihat sesosok bayangan yang menyelinap ke dalam rumput semak itu. Tapi tidak apa, kalau aku nanti berhasil menangkap manusia kurang ajar yang telah berani mengintip Ajeng tadi, tentu Ajeng akan sangat berterima kasih padaku dan dia akan semakin akrab denganku. Prapto terus mengendap semakin dekat dan dekat ke arah rumput semak yang menjadi incarannya. Hingga saat sampai di tempat itu, dengan diiringi seruan keras ia menyibak ke rumput semak itu dengan kedua tangannya. Kena kamu sekarang? Loh, kok tidak ada? Prapto celingak-celinguk mencari keberadaan buruannya yang ternyata tidak sebodoh yang Prapto kira. Memang, sosok itu tadi sempat menyelinap dan bersembunyi di balik rumput semak tersebut. Namun dari balik tempat persembunyiannya, sosok itu dengan jelas bisa melihat Prapto yang melompat keluar jendela dan berusaha untuk mengejarnya. Maka tak mau ambil resiko, sosok itu lalu diam-diam kembali menyelinap dari balik semak yang satu ke semak yang lain. Hingga saat Prapto sampai di semak pertama yang ia jadikan tempat persembunyian, ia sudah sampai di kebun tetangga yang lain juga. Cerdas. Tapi tunggu, sepertinya sosok itu tidak secerdas yang kita duga. Karena meski posisinya sebenarnya sudah aman saat mendengar Prapto berseru dan menyibak semak-semak, sosok itu menjadi panik dan tanpa pikir panjang segera berlari menerjang lebatnya semak kebun, menimbulkan suara bergemerisik yang menarik perhatian Prapto. Bodoh, yang dikejar dan yang mengejar ternyata sama-sama bodoh. Jangan lari kau pengintip! Prapto menghardik sambil berlari mengejar sosok itu. Sosok itu pun semakin mempercepat laju larinya, membuat Prapto semakin menggerutu panjang pendek. Apalagi sosok itu sepertinya sengaja mengambil arah ke kebun warga yang semak-semaknya semakin lebat, membuat Prapto menjadi kesulitan untuk mengejarnya. Waduh, awas saja nanti kalau tertangkap. Akan ku telanjangi dan ku arah keliling desa biar semua orang tahu kelakuan musuhmu. Dengus Prapto sambil terus berlari. Kini ia mengambil arah yang sedikit berbeda dengan arah yang dituju oleh sosok buruannya itu. Ya, Prapto sudah bisa menebak kemana sosok itu akan kabur dan ia bermaksud untuk mengambil jalan pintas agar bisa mendahului dan mencegat sosok itu. Rencana brilian dan Prapto berhasil. Begitu ia berhasil mendahului sosok itu, ia segera melompat dan menghadang sosok itu. Ayo, mau lari kemana kau sekarang? Rasa puas Prapto karena telah berhasil mencegat sosok itu berganti menjadi umpatan ketakutan saat Prapto melihat wajah sosok itu dengan bantuan bias lampu ting rumah warga. Wajah yang sangat menyeramkan. Seraut wajah kurus kering dengan tulang pipi yang sangat menonjol dan sepasang mata melotot.
seolah hendak melompat keluar dari tempatnya. Sosok itu tengah menyeringai lebar ke arahnya, memamerkan gigi geliginya yang kotor kehitaman. Tanpa pikir panjang lagi, alih-alih Prapto menangkap sosok buruan yang telah berhasil dicegahnya, ia justru lari tunggang langgang diiringi suara tawa terkekeh dari si sosok. Waduh, asu, jalan, tak kira menungso jebul setan. Gerutu Prapto sambil berlari dan terus berlari, hingga tanpa sadar ia telah sampai di pertengahan desa. Prapto memperlambat larinya setelah memastikan bahwa sosok menyeramkan itu ternyata tidak mengejarnya. Pemuda itu lalu berjalan pelan menyusuri jalan desa yang gelap dan sepi, sambil berusaha mengatur nafas yang sudah nyaris putus. Sampul, gagal aku mendapatkan perhatian Ajeng kalau gini caranya. Dan elah, itu orang ronda bukannya keliling kampung kok malah pada ngobrol di pos kamling. Gak tahu apa kalau ada warganya yang sedang diteror setan. Bener-bener yo harus dikasih pelajaran sepertinya mereka. Geram Prapto. Prapto seperti mendapatkan tempat untuk melampiaskan rasa kesalnya saat melihat beberapa peronda yang malah asik ngobrol di pos kamling. Prapto pun segera bergegas menuju pos kamling yang ada di pertengahan desa. Namun langkahnya terhenti saat ia bisa melihat dengan jelas siapa-siapa saja orang-orang yang berada di sana. Walah, wedus, pantas saja gerombolan Bayan Marti toh yang dapat jatah ronda. Wes bubrah. Desa kok dipimpin Bayan kayak gitu. Ronda bukannya keliling kampung malah asik main kartu. Niat Prapto untuk mendamprat para peronda itu pun ia batalkan. Tidak mungkin juga ia memaki-maki Bayan yang menjadi pemimpin desa ini. Akhirnya Prapto pun memutuskan untuk kembali ke rumah Galih. Sengaja ia berjalan pelan saat melintasi di depan pos kamling, sambil mencoba mendengarkan apa yang sedang diobrolkan oleh keempat orang itu. Dan Prapto terkesiap saat menyadari bahwa keempat orang itu tengah membicarakan Galih dan Ajeng. Prapto yang penasaran pura-pura terus berjalan, namun saat sudah agak jauh dari pos kamling itu, ia segera memutar dan mengendap-endap kembali ke arah pos kamling. Ia bersembunyi di dekat bangunan sederhana itu. Beruntung keempat orang itu terlalu sibuk dengan kartu-kartu di tangan mereka, hingga tidak terlalu memperhatikan kehadiran Prapto. Sambil meringkuk di bawah pohon besar tempatnya bersembunyi, Prapto memasang telinga baik-baik. Bangunan pos kamling itu merupakan sebuah bangunan kecil berbentuk panggung tanpa dinding. Hanya ada pagar kayu setinggi lutut yang mengelilinginya, sehingga selain bisa mendengar obrolan mereka, Prapto juga bisa melihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh keempat orang yang duduk membentuk sebuah lingkaran itu. Main judi kartu. Kang Bayan, sampai udah tahu belum kalau Galih dan adiknya sudah kembali ke desa ini? Galih anaknya Marsudi itu toh. Saud Bayan Mardi tanpa mengalihkan pandangannya dari kartu-kartu yang berada di tangannya. Kumisnya yang setebal bantal nampak bergerak-gerak dengan dahi berkerut. Ya jelas tahu toh, aku kan Bayan di sini. Marin Harno sudah melaporkan kedatangan kedua keponanya itu. Lalu, Lediman lelaki jangkung tukang judi itu ikut bertanya. Terus apa? Sampean ngizinin mereka kembali dan tinggal di desa ini? Ya mau gimana lagi, mereka masih warga sini, punya rumah di sini. Tidak ada alasan buat aku nolak mereka untuk kembali dan tinggal di sini. Waduh, Sarto, pemuda yang dikenal sebagai jagoan kampung itu memaki saat mengambil selembar kartu dari atas tumpukan. Kau memakiku? Enggak pak, bukan sampai yang wedus, tapi ini loh aku dapat kartu jelek lagi. Sarto terkekeh lalu membuang kartu yang baru saja diambilnya. Harusnya sampai usir saja mereka, Kang. Jujur aku masih benci sama anak-anak Marsudi itu. Gara-gara mereka banyak sanak saudara dan keluarga kita yang sampai sekarang hilang tak kemana. Betul itu, aku juga tidak suka sama mereka.
Kudengar mereka juga akan mengambil alih ladang warisan bapak mereka yang selama ini kita garap. Itu sama saja mematikan rezeki kita. Kurang ajar memang. Baru datang udah mau bikin masalah. Kalau soal usir mengusir, serahkan saja pada aku. Cuma 2 orang anak ingusan ini, apa susahnya? Yang penting ada ininya. Kalian jangan bodoh, mungkin mereka hanya anak ingusan, tapi di belakang mereka padanya orang yang punya pangkat di Solo sana. Bisa habis kita kalau berani macam-macam. Alah, pangkat cuma sersan aja kok ditakuti. Bukan takut, tapi aku berpikir cerdas. Aku bayan, bukan pengangguran kayak kalian. Jabatanku ini jadi taruhan kalau sampai berani macam-macam. Seki! Tiba-tiba Kang Sardi berseru keras sambil membanting kartu-kartu yang dipegangnya. Aku menang lagi. Sini, mana taruhan kalian? Asu, gara-gara kalian ngajak ngobrol aja aku jadi kalah toh. Tenang aja Kang, duit sampean masih banyak toh. Mau lanjut apa udahan ini? Lanjutlah, tanggung baru jam segini. Kang Sardi lalu mengocok kartu dan membagikannya, sedang yang lain menggunakan kesempatan itu untuk menikmati singkong rebus dan kopi yang memang disediakan oleh para warga untuk yang bertugas ronda. Aku sebenarnya juga tidak suka dengan kehadiran anak-anak ingusan itu. Gara-gara bapak mereka, masku, adikku, dan bapakku sampai sekarang hilang tak kemana. Tapi aku ndak mau ceroboh. Aku ndak mau nasibku sama seperti saudara-saudara dan bapakku. Tapi kalian tenang aja, aku juga tidak akan tinggal diam begitu saja. Kedatangan kedua anak ingusan itu sepertinya bisa kita manfaatkan. Dimanfaatkan gimana maksudnya, Pak? Apalagi? Tentu saja untuk membalaskan dendam saudara-saudara kita yang dulu menderita akibat perbuatan dari si Marsudi. Anak-anak itu harus merasakan penderitaan yang sama seperti yang pernah dirasakan oleh saudara-saudara kita. Tinggal menunggu waktu yang tepat. Akan kupikirkan cara yang terbaik untuk membalas semuanya agar orang tidak menaruh curiga pada kita. Cara yang seperti apa itu, Kang? Adalah aku loh, Bayan Marti. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh seorang Bayan Marti? Iya percaya, Bayan Marti kan udah terkenal cerdas. Bukan cerdas, tapi licik. Licik dan pemberani. Yo betul, licik dan pemberani. Tidak ada yang ditakuti oleh Bayan Marti kecuali apa ya? Kecuali Bu Bayan yang sekarang berdiri di belakang sampean itu, Pak. Ujar Sarto sambil menunjuk ke arah Bu Bayan yang entah sejak kapan telah berada di tempat itu. Bune, kok kamu? Nyali Bayan Mardi langsung ciut begitu menyadari bahwa sang istri ternyata benar-benar telah berdiri di belakangnya sambil melipat tangan di depan dada dan menatapnya dengan pandangan tajam. Bagus ya. Jadi begini kelakuan sampean. Pamitnya ronda, gak taunya malah main judi di sini. Pulang. Tapi Bune, pulang sekarang atau? Iya, aku pulang. Bayan Mardi bergegas bangkit, lalu ngibrit meninggalkan ketiga rekannya yang tergelak menertawakan nasib sial yang menimpanya. Aku nih pemberani, nggak ada yang ditakuti. Ternyata yo kumisnya aja yang sangar setebal bantal, tapi nyalinya langsung ciut kalau udah ketemu Bayan. Tawa ketiga orang itu menggema di tengah kesunyian malam. Prapto yang sedang mengintai mereka juga ikut tersenyum menyaksikan nasib sial yang menimpa si Bayan tua itu. Sampai tiba-tiba tawa Lidiman dan Kang Sardi terhenti mendadak. Kedua laki-laki itu menatap nanar ke arah Sarto, si jagoan kampung yang masih tergelak. Kenapa kalian melihatku seperti itu? Itu
di belakangmu ada setan. Sontak Kang Sardi dan Lidiman lari tunggang langgang begitu melihat sosok makhluk menyeramkan yang berdiri di belakang Sarto. Sarto sendiri begitu menoleh dan mendapati sosok yang menyeringai di belakangnya juga langsung ngibrit sambil memaki-maki kedua temannya yang lari meninggalkannya. Prapto tertawa lirih melihat para begundal itu lari kocar-kacir karena melihat makhluk yang tadi dikejarnya di kebun warga itu. Ya, si Jerangkong gondrong, Prapto yakin dengan bantuan cahaya lampu Petromax di pos kamling, Prapto bisa melihat dengan jelas sosok kurus kering bertelanjang dada yang tadi sempat dikiranya hantu. Sosok itu terlihat celingak-celinguk sebentar lalu segera melompat naik ke atas lantai panggung pos kamling dan melahap sisa-sisa singkong rebus yang ditinggalkan begitu saja oleh para begundal tadi. Sambil sibuk mengunyah, sosok itu kembali celingak-celinguk lalu kembali melompat turun dari lantai panggung pos kamling, memetik beberapa lembar daun pisang yang tumbuh tak jauh dari bangunan kecil tersebut, lalu menggunakannya untuk membungkus singkong-singkong rebus itu. Sialnya, lembaran daun pisang itu sepertinya tidak cukup untuk membungkus singkong rebus yang jumlahnya lumayan banyak. Alhasil saat si sosok itu mengangkatnya, lembaran daun pisang itu justru robek dan membuat isinya jatuh berhamburan ke atas lantai. Si sosok itu lalu kembali celingak-celinguk sepertinya mencari sesuatu yang bisa ia gunakan untuk membawa singkong-singkong rebus itu. Ia meringis lalu melakukan hal yang membuat Prapto mual seketika. Bagaimana tidak, tanpa ragu lagi sosok itu lalu melepas celana komprangnya, menggelarnya di atas lantai lalu menggunakannya untuk membungkus singkong-singkong rebus yang berceceran di atas lantai tersebut. Sosok itu terkekeh sambil melangkah pelan meninggalkan pos kamling. Sepertinya ia begitu senang mendapatkan makanan secara tak terduga. Sementara Prapto yang sudah tak sanggup menahan rasa mualnya memuntahkan semua isi perutnya. Bagaimana tidak mual melihat singkong rebus yang dibungkus dengan celana komal yang mungkin baunya sudah ampun-ampunan itu. Ditambah saat si sosok tadi melepas celananya, Prapto bisa melihat dengan jelas bahwa ternyata di balik celana komprang itu si sosok tidak menggunakan apa-apa lagi, hingga menampakkan sebuah pemandangan menjijikan yang mungkin tidak akan pernah bisa dilupakan seumur hidup oleh Prapto. Wedus. Sambil mengumpat, Prapto keluar dari tempat persembunyiannya. Ia lalu membereskan teko dan piring bekas pesta para begundal itu. Juga lampu Petromax yang masih menyala. Beruntung ada aku, kalau tidak barang-barang ini tentu sudah raib di gondol maling. Dasar para begundal tidak tahu diuntung. Hari memang sudah larut. Ia segan untuk kembali ke rumah Gali soal rencana busuk yang disusun oleh para begundal itu. Biar besok sajalah ia sampaikan kepada Gali. Dengan langkah gontai, Prapto pun akhirnya pulang. Pagi yang cerah. Ada pemandangan yang sedikit berbeda di ujung timur desa Margopuro. Beberapa warga nampak berjalan beriringan menuju hamparan ladang jagung yang luas. Ya, beberapa patok. Ladang jagung milik Gali yang digarap oleh beberapa warga akan dipanen secara bersamaan. Rasa gembira jelas terpancar dari setiap wajah orang-orang itu. Panen itu berarti sebentar lagi mereka akan mendapatkan uang dari hasil jerih payah mereka selama ini. Meski bagi Gali panen itu tidaklah terlalu menggembirakan, tanaman-tanaman jagung di ladangnya yang ditanam dan dirawat ala kadarnya itu, tentu hasilnya juga kurang maksimal. Sebagai pemilik ladang, Gali tentu ikut turun tangan mengawasi proses panen itu. Ia juga mengajak Prapto dan beberapa temannya yang biasa berkelana dari desa ke desa untuk buruh macul dengan upah ala kadarnya untuk membantunya. Pak Lek Harno dan Bule Parni pun juga datang membantu. Ini pertama kalinya Gali berbaur dengan warga desa semenjak kedatangannya kembali ke desa ini. Rasanya sedikit kaku mengingat sikap warga yang sedikit dingin terhadapnya, apalagi rencana Gali untuk mengambil alih ladang itu setelah panen ternyata telah menyebar. Terbukti saat Gali mendengar sendiri beberapa warga itu sambil bekerja mulai membicarakan soal rencana Gali tersebut. Dengan berbisik-bisik tentunya.
dan mereka sepertinya nampak sangat kecewa. Beruntung kemarin Prapto sempat mengingatkan dan memberi saran untuk membatalkan niatnya tersebut. Kalau tidak, entah apa jadinya. Ini semua pasti ulah Bayan Mardi dan para begundalnya. Jelas Prapto saat Gali merasa heran kenapa rencananya untuk mengambil alih ladang itu bisa menyebar dengan cepat. Prapto lalu menceritakan apa yang sudah ia lihat dan dengar di pos kamling semalam. Kau harus hati-hati terhadap mereka kali. Bayan Mardi dan ante-antenya itu termasuk orang yang licik, dan sepertinya mereka memiliki rencana yang tidak baik terhadapmu. Aku yakin orang-orang yang menggarap ladangmu itu mereka juga telah terkena hasutan oleh mereka. Dugaan Prapto tidak sepenuhnya salah. Setelah panen itu selesai dan Gali mengumpulkan orang-orang yang menggarap ladangnya, salah seorang warga memberanikan diri untuk bertanya. Mas Gali, maaf saya mau nanya, Pak benar setelah panen ini Mas Gali sudah tidak mengizinkan kami menggarap ladang ini? Sebenarnya begini bapak-bapak. Gali lalu menjelaskan rencananya sesuai dengan yang disarankan oleh Prapto tempo hari. Jadi berita yang mengatakan bahwa Mas Gali mau mengambil alih lahan ini itu tidak benar yo? Ya maaf bapak-bapak, sebelumnya memang saya berencana begitu, namun atas saran Prapto akhirnya saya membatalkannya. Tidak penting bagi saya ladang ini mau digarap oleh siapa, yang terpenting saya hanya ingin agar ladang ini bisa digarap dengan lebih baik lagi, agar nantinya bisa menghasilkan panen yang lebih baik juga. Soal hasilnya nanti masih seperti biasa, kita bagi dua sama rata. Bibit dan segala macamnya biar nanti saya yang menyiapkan, dan juga nanti akan saya ajarkan cara membuat pupuk dan lain sebagainya. Walaupun warga menyambut antusias pemikiran Gali tersebut, sikap mereka mulai terlihat sedikit bersahabat. Bahkan salah seorang warga sempat nyeletuk. Coba dari dulu ada yang punya pemikiran seperti itu, mungkin sekarang sudah kaya raya kita. Yo, tidak sia-sia Mas Gali sekolah di kota. Dan yang lebih hebat lagi, Mas Gali mau membagi ilmunya pada kita, serta mau memperhatikan kesejahteraan kita. Kurasa Mas Gali ini lebih cocok jadi bayan di desa ini, tidak seperti Bayan Mardi itu yang taunya cuma main judi dan tidak peduli sama kesejahteraan warga. Ya betul, nanti kita angkat saja Mas Gali jadi bayan kalau Bayan Mardi itu sudah habis masa menjabatnya. Setuju? Gali hanya tersenyum mendengar celotehan warga itu, sementara tanpa ia sadari apa yang ia bicarakan dengan para warga itu membuat Bayan Mardi dan Sarto si jagoan kampung yang mencuri dengar dari kejauhan menjadi geram. Ini sudah kelewatan Pak Bayan. Baru beberapa hari anak itu di sini sudah mengancam kedudukan sampean sebagai bayan. Yo, ini tidak bisa dibiarkan toh. Anak itu harus segera diberi pelajaran. Kedua orang itu lalu diam-diam menyingkir dari tempat mereka menguping, sementara para warga di ladang Gali kembali mulai sibuk mengurusi hasil panen mereka. Tanpa diminta, mereka juga ikut membantu mengangkut hasil panen bagian Gali ke rumahnya. Luar biasa saranmu yang kemarin itu, benar-benar luar biasa, Prap. Lihat, sikap warga terhadapku sepertinya mulai sedikit berubah. Nah, itu soal biasa kali. Yang luar biasa itu justru kamu. Datang-datang langsung jadi juragan di sini. Kedua sahabat itu tertawa lepas. Bayangan akan usaha mereka yang nantinya akan sukses dan mampu meningkatkan taraf hidup mereka membuat keduanya lupa bahwa tidak semua usaha dan niat baik akan selalu berjalan mulus. Kadang ada saja masalah yang timbul dan menjadi batu sandungan. Dan masalah itu mulai muncul, bahkan di hari pertama mereka mulai menggarap ladang itu. Keesokan harinya Gali dan Prapto juga para warga yang menggarap ladang milik Gali mulai sibuk di ladang milik Gali itu. Hal yang pertama Gali lakukan adalah membabat habis rumpun pohon bambu yang tumbuh lebat di sebelah timur ladang tersebut, yang menjadi batas antara ladang miliknya dan ladang orang lain. Sudah menjadi hal yang umum bahwa hampir semua desa di daerah itu selalu dikelilingi oleh rumpun pohon bambu.
Kata orang tua dulu, rumpun pohon bambu itu sengaja ditanam mengelilingi desa untuk berjaga-jaga kalau satu saat terjadi angin ribut atau badai. Batang-batang pohon bambu yang bersifat lentur dan tumbuh rapat itu dipercaya bisa menahan serangan angin ribut agar tidak terlalu merusak desa. Dan yang mereka tanam itu selalu bambu jenis ori yang memiliki banyak ranting-ranting berduri sampai ke bagian pangkalnya. Namun jika rumpun bambu ori itu ditumbuhi lahan di pertanian, justru banyak merugikan para petani. Batangnya yang tumbuh rapat dan menjulang tinggi tentu menghalangi sinar matahari yang sangat dibutuhkan oleh tanaman yang ditanam di lahan itu. Belum lagi akar-akarnya yang membuat tanah menjadi kurang subur. Karena itulah Gali bermaksud untuk membabatnya sampai habis. Bukan pekerjaan mudah karena rumpun bambu itu cukup lebat dan penuh ranting berduri. Butuh waktu beberapa hari sampai ladang itu benar-benar bersih dari tanaman bambu. Sebuah mobil cikrak yang melintas di jalan dekat ladang itu berhenti. Pengemudinya turun dan menghampiri Gali yang tengah sibuk mengumpulkan batang-batang bambu yang telah berhasil mereka tebang. Wah, sepertinya kita bakal dapat rezeki nomplok nih. Sopo, Prab? Pak Gondo, warga desa sebelah. Dia itu seorang pedagang, tengkulak, makelar, apa aja ia lakukan asal menghasilkan uang. Dan percayalah, kalau ia datang menemuimu sudah pasti tidak jauh-jauh dari urusannya berbau duit. Benar saja, setelah berbasa-basi sebentar, laki-laki bernama Pak Gondo itu mengutarakan niatnya untuk membeli batang-batang bambu yang ditebang oleh Gali. Kebetulan Gali sendiri sempat bingung mau dikemanakan batang-batang bambu yang lumayan banyak itu. Maka tanpa pikir panjang lagi, ia pun menerima tawaran laki-laki itu. Jadi kapan semua bambu ini selesai ditebang? Mungkin besok sore sudah selesai, Pak. Tinggal sedikit lagi ini. Ya sudah, kumpulkan saja dulu. Besok sore saya ambil dan ini. Ini untuk banjir dulu. Sisanya besok saya lunasi sambil mengambil bambu-bambu itu. Terima kasih banyak, Pak. Oh iya, ini rencananya mau ditanami apa, Mas? Rencananya mau saya tanami ini dan itu, Pak. Tanaman yang lebih menghasilkan, lebih cepat bisa dipanen dan lebih mudah cara merawatnya juga. Wah, bagus itu. Sudah ada calon pembeli kalau panen nanti. Rencananya mau saya jual ke kota, Pak. Kebetulan ada bude saya di sana yang menjadi bandar sayur. Wah, pandai kejauhan itu. Gimana kalau nanti saya saja yang beli daripada sampean harus jauh-jauh membawanya ke kota? Kebetulan saya juga sering nyetok sayur mayur ke kota. Soal harga nanti bisa kita rundingkan lah. Wah, boleh banget tuh, Pak. Kebetulan saya juga belum sempat menghubungi bude saya di kota. Baiklah kalau begitu. Nanti kalau sudah siap panen, hubungi saya saja di desa sebelah. Dan kalau seandainya sampean mau menjual atau membeli sesuatu, sampean juga bisa hubungi saya. Mungkin saya bisa membantu. Iya, Pak, terima kasih sebelumnya. Laki-laki itu lalu pamit. Gali tersenyum puas. Sepertinya usahanya telah mendapatkan jalan untuk menuju keberhasilan. Ia pun lalu kembali sibuk dengan pekerjaannya. Rasa lelah tidak ia rasakan lagi. Membayangkan hasil yang akan dia dapat saat panen nanti. Hingga saat sore menjelang dan mereka bersiap untuk pulang. Mereka dikejutkan oleh teriakan seorang laki-laki yang berlari ke arah mereka sambil mengacung-acungkan golok yang dibawanya. Hei, siapa yang menyuruh untuk nebang pohon-pohon bambu ini, ha? Laki-laki itu berteriak marah sambil mendekat ke arah Gali. Membuat Gali tanpa sadar mundur beberapa tindak. Golok yang diacung-acungkan oleh orang itu nampak berkilat-kilat tajam. Kenapa memangnya, Pak? Kenapa katamu? Oh, jangan ikut campur, Prapto. Kau tahu kan, rumpun bambu ini tumbuh di perbatasan ladang ini dan ladangku yang di sebelah sana. Itu berarti aku juga punya hak atas pohon bambu itu. Dan kalian membabatnya begitu saja tanpa ada persetujuanku. Kau anak kemarin sore yang baru datang dari kota sudah mau cari masalah denganku. Dasar anak. Jangan ngawur, Pak. Memang pohon bambu itu tumbuh di perbatasan ladang ini dan ladang punya sampean. Tapi coba sampean lihat baik-baik. Pohon bambu itu tumbuhnya masih ditanam milik Galih. Ngawur kalau sampean merasa ikut punya hak atas pohon-pohon bambu itu. Otakmu rupanya sudah dipengaruhi anak kota ini, Prab.
Dibayar berapa kamu sampai berani mati-matian membelanya? Aku udah mau tahu. Pokoknya aku udah terima kalau. Sabar Pak, maaf kalau ternyata saya salah. Dan karena pohon bambu itu sudah terlanjur saya tebang, ini ada sedikit uang untuk Bapak. Anggap saja sebagai... Sombong. Dasar orang kota. Apa-apa selalu dinilai dengan uang. Apa kau pikir uangmu itu bisa membeli segalanya? Perlu kau ingat, rumpun bambu yang kau tebang itu tempat angker. Selama ini kami jangankan menebangnya, untuk sekedar ngambil rantingnya saja kami tidak pernah berani. Dan sekarang kau dengan seenaknya membabat sampai habis pohon bambu itu. Ini akan berbuntut panjang kalau sampai terjadi apa-apa dengan desa ini. Kau yang harus bertanggung jawab. Lelaki itu kembali mengacungkan goloknya ke arah Gali, lalu pergi dengan masih menggerutu tak jelas. Gali hanya bisa terpaku menatap ke arah orang itu. Udah, tidak perlu kau pikirkan. Ini pasti cuma akal-akalan orang itu untuk menjatuhkanmu. Kau lihat itu. Prapto menunjuk ke arah si laki-laki yang kini menemui seorang lelaki yang lain yang sepertinya memang sengaja menunggunya di kejauhan. Mereka nampak berbincang serius sambil berjalan menjauh. Itu Sarto, jagoan kampung yang menjadi antainya Bayan Mardi. Aku yakin ini semua adalah rencana mereka. Jadi sepertinya kita harus lebih waspada lagi dengan mereka. Malam hari saat Gali baru keluar dari musola bersama Prapto, terjadi kehebohan di salah satu rumah warga yang letaknya tidak jauh dari musola. Tak terkecuali Gali dan Prapto setelah menyuruh Ajeng dan Arum pulang duluan, Gali dan Prapto mengikuti langkah orang-orang itu menuju ke rumah yang menjadi sumber keributan. Ada apa, Kang? Itu Kang Marto katanya kesurupan. Jawab orang itu tanpa menoleh. Ia sibuk melongok-longok di antara kepala orang-orang yang berdiri di depannya, mencoba melihat apa yang terjadi di dalam rumah itu. Suara geraman dan tawa terkekeh juga sumpah serapah jelas terdengar dari sana. Kesurupan? Yo, katanya kesurupan demi penunggu rumpun bambu yang kemarin ditebang oleh anak kota itu, yang di sebelah timur desa. Sebaiknya kita pulang aja. Kenapa? Yang kesurupan itu orang yang sama dengan yang kemarin ngajak ribut kamu di ladang. Aku yakin ini pasti. Belum sempat Prapto menyelesaikan ucapan, si pemilik rumah yang kesurupan itu menerobos keluar. Orang-orang segera berhamburan menyelamatkan diri karena Kang Marto yang kesurupan itu berlari sambil mengacung-acungkan golok yang dipegangnya. Kau manusia biadab, berani-beraninya kau mengobrak-abrik istanaku. Kau akan menerima akibatnya. Kau harus mati. Kang Marto, laki-laki yang kesurupan itu, melesat cepat ke arah Gali sambil mengangkat goloknya tinggi-tinggi. Gali yang tidak menyangka akan mendapat serangan seperti itu hanya bisa terpaku diam di tempatnya. Beruntung beberapa warga berhasil meringkus Kang Marto hingga Gali selamat dari golok yang nampak berkilat-kilat tajam. Lepaskan bocah itu yang telah berani mengacak-acak istanaku. Dia harus membayar untuk perbuatannya. Dia harus mati, atau aku akan mengobrak-abrik desa ini dan kalian semua akan kuhabisi. Kang Marto mengerang marah sambil meronta-ronta mencoba membebaskan diri dari cengkeraman para warga. Sontak para warga yang lain begitu mendengar ucapan Kang Marto yang kesurupan itu menatap ke arah Gali, membuat Gali menjadi salah tingkah. Oh, jadi itu toh yang bikin Kang Marto kesurupan. Rumpun bambu itu memang terkenal angker. Dan saja kalau ada orang yang berani nekat menebangnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita semua bisa celaka kalau... Nah, sudah jelas sekarang ini akibatnya kalau orang bertindak tanpa perhitungan. Kau Galih baru beberapa hari di sini tapi kau sudah bikin masalah. Jangan karena merasa kau lebih pintar dari kami lalu kau bisa berbuat seenaknya begitu saja. Sebagai seorang anak yang dilahirkan di desa ini, seharusnya kau lebih bisa menghargai apa yang ada di desa ini, bukan malah merusaknya. Perbuatanmu dengan menebang rumpun pohon bambu angker itu telah membahayakan keselamatan warga. Jadi sebagai bayan di desa ini aku terpaksa harus mengambil tindakan tegas. Demi keselamatan wargaku, maaf bukannya aku kejam, tapi sebagai bayan aku harus bisa melindungi wargaku. Jadi, dengan sangat terpaksa aku memintamu untuk segera pergi.
Siapa yang kau suruh pergi, Mardi? Sebuah suara serak terdengar mendugas ucapan Bayan Mardi. Warga serempak menoleh ke arah asal suara itu dan segera menyingkir begitu menyadari bahwa si pemilik suara adalah Mbah Pariem. Waduh, siapa yang manggil nenek pikun ini? Bikin kacau saja. Siapa yang kau suruh pergi, ha? Mana itu atau demit yang katanya merasuki Marto? Mbah, apa? Jangan tegas kalau ngomong. Jangan pelintat-pelintot kayak orang nahan kentut begitu. Mbah, ini loh demit yang merasuki Marto ngancem akan. Kau takut diancam sama demit, ha? Bayan macam apa kau ini? Sama demit saja takut. Dan kau, Marto, sudahi semua sandiwaramu itu. Atau akan aku panggil demit yang sesungguhnya untuk mengunyah kepalamu? Apa maksudnya ini? Warga kembali berkasak-kusuk sementara Kang Marto nampak kebingungan antara menuruti perintah Mbah Pariem atau meneruskan sandiwaranya dengan terus berpura-pura kesurupan. Jelas ancaman Mbah Pariem barusan bukan main-main. Mudah saja bagi nenek tua itu untuk memanggil demit dan menyuruhnya untuk mencelakainya. Namun lirikan tajam Bayan Mardi juga tidak bisa ia kesampingkan. Kang Marto terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama sulit. Kau bingung rupanya. Baiklah Marto, kalau itu maumu. Wahai para dedemit penghuni alam kegelapan, Kang Marto yang merasa terpojok berteriak histeris sambil menjatuhkan golok yang dipegangnya. Ampun Mbah, jangan manggil demit beneran aku hanya pura-pura kesurupan. Ini semua ide Pak Bayan untuk. Cukup. Kenapa Mardi? Kau mau kupanggilkan demit juga? Waduh. Suasana menjadi gaduh. Warga yang masih berkerumun mulai bisa menduga-duga apa yang terjadi sebenarnya. Dan kegaduhan itu mendadak senyap manakala Mbah Pariem menoleh ke arah mereka sambil mendesis tajam. Kalian semua juga mau kupanggilkan demit, ha? Warga sontak bubar lari terbirit-birit menuju ke rumah mereka masing-masing. Sementara Mbah Pariem dengan mata tuanya lalu menatap ke arah Gali dengan sangat tajam. Dan kau, kuharap ini terakhir kali aku melihatmu. Pergi dari desa ini atau kau dan adikmu itu akan mati. Konyol, benar-benar konyol. Bisa-bisanya Bayan Mardi bikin sandiwara konyol seperti itu hanya untuk memojokkanmu. Prapta terus saja menggerutu sambil sibuk menyiapkan kayu bakar untuk dijadikan api unggun. Rasa kesal yang dirasakan oleh pemuda itu sepertinya sudah menumpuk setinggi gunung. Karena ulah Bayan Mardi dan Kang Marto yang dianggapnya konyol tadi, rencana mereka untuk memanggang ayam malam itu jadi sedikit tertunda. Harusnya tadi tak kau biarkan Bayan Mardi itu pergi begitu saja kali. Sekali-kali Bayan sialan itu perlu diberi pelajaran. Dan tadi itu kesempatan bagus buatmu untuk menelanjanginya. Kau bongkar habis semua kebusukannya di depan warga, agar ia tidak akan pernah berani lagi bikin masalah denganmu. Gali yang masih sibuk mencabuti bulu-bulu ayam yang barusan ia potong hanya tersenyum. Ia tahu Prapto sangat kesal, tapi apa yang dikatakan oleh Prapto barusan terdengar lebih konyol lagi jika dibandingkan dengan ulah Bayan Mardi dan Kang Marto tadi. Tidak semua perbuatan jahat itu harus kita balas dengan kejahatan juga, Prap. Beberapa hari di sini aku mulai sedikit bisa memahami sifat dan tabiat warga desa ini. Juga dengan Pak Bayan tadi. Mereka itu orang-orang keras kepala. Jika kita membalas perbuatan mereka dengan caramu, justru mereka akan semakin menjadi-jadi dan aku tidak akan suka itu. Karena tujuanku kembali ke desa ini bukan untuk membalas kebencian mereka padaku, tapi justru sebaliknya. Aku ingin memperbaiki hubunganku dengan mereka. Tapi yang tadi itu sudah sangat keterlaluan kali. Tidak juga, selama mereka tidak sampai mencelakaiku dan adikku, kuanggap perbuatan mereka itu masih dalam tahap wajar. Wajar katamu? Kang Marto tadi nyaris membacokmu dan kau bilang itu masih wajar? Baru hampir toh, belum benar-benar membacok. Dan
Kamu benar-benar edan kali. Beruntung tadi warga masih sempat menahan Kang Marto. Kalau tidak mungkin yang aku panggang malam ini bukan ayam tapi mayatmu. Kamu yang edan, Prap. Tega kamu mau memanggang mayatku, ha? Habisnya aku nggak yakin kok Kang Marto tadi akan benar-benar membacaku. Butuh nyali besar untuk membaca orang, Prap. Dan aku yakin Kang Marto tidak punya nyali sebesar itu. Dia sedang kesurupan loh. Orang kesurupan mana butuh. Cuma pura-pura toh, nggak kesurupan beneran. Emangnya kamu tahu kalau dia cuma pura-pura? Ya ndak lah. Aku kan bukan dukun seperti Mbah Pariem. Wah kau ini. Tapi aku heran loh, Prap. Kenapa tadi tiba-tiba Mbah Pariem bisa datang yo? Padahal rumahnya jauh di ujung timur desa sana. Mustahil kalau dia. Nah, sudah biasa, paling ada warga yang menjemputnya. Selama ini kan selalu begitu. Setiap ada warga yang sakit, kesurupan, atau mendapat gangguan makhluk halus begitu, selalu Mbah Pariem yang dipanggil untuk mengobati. Dan hebatnya, setauku sekalipun dia belum pernah gagal saat menangani orang-orang yang seperti itu. Hebat, aku percaya itu. Aksi Mbah Pariem tadi memang benar-benar luar biasa. Sampai Pak Bayan dan warga yang lain pun dibuat kocar-kacir olehnya. Tapi emang benar ya Mbah Pariem itu bisa manggil demit? Mana aku tahu. Kenapa tak kau tanyakan saja pada Anjar? Anjar? Kenapa nyambungnya jadi ke Anjar? Lah kan dia cucunya Mbah Pariem dan aku tahu. Baru beberapa hari di sini tapi kau sudah menaruh perhatian khusus pada si muka codet itu. Jahat betul kamu. Kenapa kau menyebutnya si muka codet? Nah kan ku panggil dia si muka codet pun kau nggak terima. Berarti benar kataku tadi. Kau sudah punya perhatian khusus pada Anjar toh? Ngawur, dia itu adikku. Wajar kalau aku tidak suka kalau ada yang memanggilnya seperti itu. Seperti apa? Lah yang seperti tadi kau bilang, si muka codet. Siapa yang kau sebut si muka codet, ha? Tiba-tiba sebuah batu sebesar kepalan tangan dilempar ke tengah nyala api unggun, lalu disusul dengan suara bentakan keras. Serempak Gali dan Prapto menoleh ke arah asal suara dan mereka sama-sama terperangah. Saat melihat Anjar telah berdiri di pinggir jalan sambil menatap ke arah mereka dengan tatapan penuh amarah. Anjar, kau. Kukira kau telah berubah setelah lama tinggal di kota kali. Tapi ternyata dugaanku salah. Kau masih sama saja. Kau masih tetap jahat kepadaku. Teganya kamu menyebutku dengan sebutan yang seperti itu. Anjar, maaf aku tadi itu bohong. Sial, ini semua gara-gara kamu sih, Brap. Bakalan perang besar nih sepertinya. Anjar, tunggu. Gali berseru sambil mencoba mengejar Anjar. Anjar yang sadar bahwa Gali mengikutinya justru semakin mempercepat langkahnya, membuat Gali mau tak mau harus berlari-lari kecil untuk bisa menjajari langkah gadis itu. Anjar, maaf, yang tadi itu tidak seperti yang kau kira. Bukan aku yang menyebutmu. Apa? Anjar mendengus sambil terus berjalan dengan langkah tergesa. Si muka. Aku tidak akan mengulangi kata-kata itu karena aku tahu itu sangat menyakiti perasaanmu. So perhatian. Prapto yang bilang begitu tadi, aku justru mengingatkan dia agar tidak memanggilmu begitu. Memanggilku apa? Si muka codet. Apa? Coba kau ulangi sekali lagi. Aku bodoh. Anjar, aku minta maaf dan sebagai permintaan maafku, sudikah kiranya kau singgah sejenak ke rumahku? Kebetulan aku dan Prapto tadi sedang akan memanggang ayam, jadi kau pikir aku bisa kau rayu hanya dengan panggang ayam? Bukan begitu maksudku, tapi kau kebanyakan tapi. Kita saudara, Jar, dan sudah 10 tahun kita nggak ketemu. Ada banyak hal yang ingin ku ceritakan. Ada banyak hal juga yang ingin ku tanyakan kepadamu, jadi itu gak penting. Ya mungkin itu tidak penting bagimu, tapi bagiku itu sangatlah penting. Kita saudara, Jar, tidak seharusnya kita saling bermusuhan seperti ini. Aku tahu dulu ayahku telah membuat kesalahan fatal yang mengakibatkan hilangnya kedua orang tuamu. Aku minta maaf untuk itu dan aku sengaja kembali ke desa ini untuk memperbaiki hubungan kita. Kita sudah sama-sama tidak memiliki orang tua, Jar. Jadi alangkah baiknya kalau kita stop.
Jangan pernah bawa-bawa nama orang tuaku dan jangan sok pintar menasihatiku. Kau hanya bocah ingusan yang tidak tahu apa-apa soal orang tua kita kali. Jadi jangan sok mengguruiku. Justru itu, Jar. Aku yang hanya bocah ingusan dan tidak tahu apa-apa ini ingin tahu banyak darimu soal apa yang dulu sebenarnya terjadi di antara kedua orang tua kita, hingga membuatmu dan juga nenekmu benci setengah mati kepada bapakku yang bahkan juga sudah mati. Benar, ternyata dugaanku, kau memang tidak tahu apa-apa. Salah kalau kau menganggap aku dan nenekku membenci bapakmu. Jadi, panjang ceritanya. Aku siap mendengarkan, Jar, meski harus begadang sampai subuh sekalipun. Ikut aku. Kemana? Ke rumahku lah. Kau pikir aku akan menceritakan kisah yang sangat panjang itu di jalan seperti ini? Apa nggak sebaiknya di rumahku aja, Jar? Kenapa kau takut dengan nenekku? Iya, tidak. Maksudku nggak enak dilihat orang kalau kita ngobrol semua berdua di rumahmu. Biar bagaimanapun, kita adalah laki-laki dan perempuan yang telah beranjak dewasa. Kalau di rumahku kan ada Ajeng dan juga Arum. Di rumahku atau tidak sama sekali, tapi di rumahku juga ada nenekku. Jadi kita tidak hanya berdua di sana. Seru Anjar sambil kembali berjalan. Mau tak mau Galih pun akhirnya mengikuti gadis itu meski sambil mengumpat pelan. Waduh,